Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran salawatan wa salam ala rasulillah nabiyina wa habibina sayyidina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jamaah masjid Baitus Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh seorang imam yang juga seorang hakim agung yang kita semua kenal, namanya Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masih pada bab sombong. Insyaallah pagi ini selesai masalah bab sombong, tinggal pindah ke bab ujub. Tak tahu nanti dapat waktu atau enggak ngebahas terkait bab ujub. Kemarin kita diajarkan oleh Ibnu Qudamah agar gimana caranya menghilangkan sifat sombong. Kalau misalnya ada di diri kita, maka kita disuruh memperhatikan bagaimana awal penciptaan kita. Yang intinya kita benar-benar sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kita masih di tulang sulbi orang tua kita, terus pindah ke rahim ibu kita, dari bapak kita ke ibu kita, terus kemudian semuanya sampai dilahirkan oleh ibu kita. Terus kemudian kata beliau, hada awsatu halihi, dan itu kurang lebih pertengahan hidupnya. Nah, ketika dia sudah dewasa, ternyata juga masih butuh sama Allah, misalnya kayak udara yang kita hirup dan lain-lain. Wadaka awwalu amrihi, dan itu tadi itu yang pembahasan pertama adalah pertama kali bagaimana terciptanya dia. Wa amma akhiru amrihi, nah, adapun akhir dari semua umat manusia, ya sebagian mungkin ya, fal mautul ladzi yu'iddu jamadan, maka kematianlah yang akan mengembalikannya menjadi benda mati lagi, bukan benda hidup lagi, dan seperti semula lagi. Kama kana, sebagaimana dia sebelumnya kita benda mati, nanti akan jadi benda mati lagi. Nah, thumma yalqa fit turabi fayasiru jifatan muntanna, kemudian akan ditaruh atau dikubur, ditaruh di tanah, itu di tanah, terus kemudian akan menjadi jifa, bangkai, muntannah, yang baunya tidak enak. Nah, wallahu ta'ala, kata orang-orang yang pernah ikut menjadi relawan, mungkin karena kebanjiran atau apa terus banyak yang meninggal yang belum sempat teratasi sampai 3 hari bahkan 1 pekan lebih, itu katanya bau bangkai manusia itu lebih, mohon maaf ya, lebih busuk daripada bau bangkai binatang yang lain. Nah, wallahu ta'ala, kalau memang dia sampai rusak ya badannya ya, tapi kalau yang utuh ya mungkin tidak ada baunya. Watabla a'dha'uhu, kemudian anggota badannya menjadi rusak. Watanakhiru 'idhamuhu, dan tulang-tulangnya menjadi tercerai-berai, jadi apa ya berlubang dan lain sebagainya. Wa yaqulu ad-dudu ajza'ahu, dan kemudian cacing-cacing pun mulai memakan anggota tubuhnya. Nah, saya juga nggak tahu, katanya anggota badan seseorang yang hancur pertama kali itu adalah perutnya dan kemaluannya, katanya begitu. Allah Ta'ala, ya lazimnya orang di dunia memperjuangkan 2 hal itu. Nah, ternyata itu ketika meninggal itu yang hancur duluan sebelum yang lain.
wa ya'udu turaban. Kemudian setelah itu dia akan menjadi tanah lagi. Yu'malu minhu al-kizan, yang mana kalau sudah jadi tanah itu bisa dibikin batu bata. Gimana Pak? Ini Masya Allah agak dalam hubungannya ini, agak nyelakit. Ini mungkin kalau teman saya bisa dalam-dalam. Wa yu'malu minhu al-bunyan, yang mana nanti bisa dibikin jadi bangunan. Ternyata bangunan itu dulu cikal bakalnya manusia, namun sudah menjadi tanah. Ya Allah. Thumma ba'da turil balwa tujma'u ajza'uhu al-mutafarriqah. Mohon maaf Pak, ini saya yang menerjemahkan, saya yakin jenengan itu maksudnya lebih paham. Nah, jadi saya nggak bisa menerangkan tadi ini. Thumma ba'da turil balwa setelah panjangnya masa ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, tujma'u ajza'uhu al-mutafarriqah. Kemudian anggota badan yang sudah tercerai dikumpulkan lagi. Nah, wa yahduru total kiamat. Kemudian dia dihadirkan dari kiamat, dan hadisnya jelas banget. Nanti ketika hari kiamat itu kan dimulai hari kiamat. Hari kiamat kan maaf dibagi jadi dua nih. Hari kiamat yang terjadi di dunia, orang masih hidup di sini, yang menerima hanya orang kafir. Nah, kemudian hari kiamat yang terjadi di alam akhirat, nah itu yang menerima kita semua, muslim kafir semua mengalami itu. Nah, dan itu diawali dengan pertama-tama malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Setelah itu setawana hujan air mani semua menyentuh seluruh orang. Setelah itu, nah kata Rasulullah, itu dari asal muasal dari tulang ekor ini terus terbentuk lagi tulang-tulangnya, daging-dagingnya, terus ditiupkan roh, hidup lagi, terus dikirim ke padang mahsyar. Masya Allah, seram sekali. Nah, tapi Allah itu sayang sama kita kan kita itu sudah diajari hidup sukses di dunia sampai di akhirat. Bahkan dari dibangkitkan awal-awalnya kita ketakutan tuh gimana caranya supaya ada teman nanti yang akan nemenin kita menjadi saksi di hadapan Allah, ibadah besar supaya nggak kepanasan, nanti sukses ketika dites sama Allah, tanya jawab, kemudian di mizan bagaimana, supaya mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, semua sudah diajarkan. Nah, cuma di dunia ini kita fokuskan untuk itu atau tidak, ya wallahu ta'ala. Nah, fayara ardon mubaddalah atau mubdalah, maka dia melihat bumi yang sudah terganti, tidak seperti bumi yang sebelumnya. Ada pohon, ada ini, itu mungkin sudah nggak ada lagi, rata gitu. Bahwa tahu padang mahsyar itu di mana? Allah Ta'ala, sebagian ulama mengatakan padang mahsyar itu ada di Palestina, di sekitar Syam, di Syam itu. Nggak tahu, nanti kita nggak, di Syam kan banyak pohon, nggak ada apa-apa. Wajibanan masiratan atau musayyaratan, dan gunung-gunung yang sudah menjadi rata. Wasamaan munsyaqqatan, nah, dan langit yang terbelah. Wa nujuman munkadiratan, nah gimana itu? Kita nujum munkadirat gitu ya. Dan bintang-bintang yang berjatuhan, itu serem sekali Pak. Masya Allah. Syamsan mukawwaratan, kita syamsu uwirat, kita syamsu uwirat, dan matahari yang dilipat. Kita ngeliat pemandangan itu, nggak tahu ya, nanti serem banget. Wa ahmalan mudlimatan, dan keadaan-keadaannya gelap. Nah, wa jahiman tasfar berembus Pak. Itu kira-kira. Itu kan dihadiskan, dijelaskan di kitab Bulughul Maram. Itu kan kitab fikih Pak. Itu saya nggak tahu, Imam Ibnu Hajar itu kan biasanya suka motongin hadis untuk kepentingan fikih itu. Itu ternyata ada satu hadis yang tidak dipotong. Padahal kan kebutuhannya harusnya dipotong, tapi kok nggak dipotong. Mungkin maksudnya untuk biar kita ambil hikmahnya ya. Kalau saya itu bunyinya gini,
idza ishtadda al-bardu, kalau cuaca itu panas, waktu zuhur itu panas, fa'al itu bisolah, maka sholatnya itu diinginkan. Maksudnya itu bikin agak jam 2-an gitu. Tapi ini nggak berlaku di Indonesia Pak ya. Sepanas-panasnya kalau ada di dalam masjid itu salam nggak panas ya. Udara di sini itu nggak sampai panas, udaranya kan masih adem walaupun mataharinya terik. Nah, fa'al itu biduhur, maka fa'al itu bisolah, maka sholatnya diinginkan. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, kata Rasulullah. Karena panas yang menyengat itu, panas yang sangat itu termasuk dari hembusan neraka jahanam. Cuma hembusannya aja gitu, masya Allah, hembusannya kayak gitu, panasnya masya Allah biasa. Nah, dengan kalau nggak pernah di laut, terus tiba-tiba di laut mungkin berenang atau pas seharian lah dari jam 10 misalnya sampai zuhur lewat gitu, ketika pulang kan nanti tiba-tiba gosong gitu kan, gosong. Nah, itu padahal hembusan neraka jahanam. Wasoha ifa tunsyam. Nah, dan buku-buku disebar, kitab-kitab disebar, amalan kita disebar, dikasihkan semua. Nah, nanti itu setahu aneh itu semua orang itu tahu Pak, semua muslim kafir itu tahu kalau menerima catatan amalnya dengan tangan kanan itu pasti dia akan sukses di jalan berikutnya lagi sampai ke surga. Semua tahu, semua orang itu makanya pakai tangan kanan pengennya. Cuman yang memang dia orang-orang apa yang orang jahat, orang-orang yang memang dulu di dunianya brengsek atau bagaimana, itu memang nggak bisa menerima dengan tangan kanannya, mau nggak mau dengan tangan kiri atau bahkan dari belakang, memang nggak bisa. Nah, wayuqalu lahu, lalu kemudian dikatakan kepadanya, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sallallahu alaihi. Bacalah bukumu ini, catatan amalmu. Nah, dah cukuplah bagi kamu hari ini, hari kiamat, atas diri kamu itu sebagai tukang hisab yang hitung. Maksudnya kamu bisa tahu sendiri nih amalanmu dulu di dunia kayak apa, tercatat semuanya di surat Kahfi kalau nggak salah, setelah Al-Isra. Malihadal kitab, itu kan banyak banget. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa sih? Sampai jengkel gitu. Bayangkan orang ini buku apa sih? Kok dosa kecil yang gede semua kok tercatat dengan jengkel. Wajadu ma'amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Dia mendapatkan semua amalan dulu yang dia lakukan itu ada, dan Allah itu tidak menzalimi siapapun. Allah tidak menzalimi siapapun. Masya Allah, branding. Nah, tapi fayaqulu, maka dia berkata, mama kitabi. Ini dialog yang kira-kira dibikin dia sendiri untuk mendekatkan makna gitu Bang. Memang kitabku itu apa? Nah, fayuqal, maka dikatakan, kana qad ukila bika fi hayatika allati kunta kunta tafrahu biha wa tatakabbaru bi na'imiha wa malakani yuhsiyani ma tantiqu bihi wa ta'mal. Maka nanti akan ada yang ngomong bahwa sungguh telah diwakilkan kepadamu, siapa itu? Dua malaikat di kehidupanmu dulu waktu di dunia, yang mana kamu itu berbahagia di kehidupanmu itu. Maksudnya itu apa? Watatakabbaru bi na'imiha, kamu sombong dengan nikmat dunia. Nah, terus mana dua malaikat ini mencatat semua yang kamu ucapkan dan mencatat semua yang kamu lakukan, min qalilin wa katsirin wa qiyamin wa qu'udin wa aklin wa syurbin wa qad nasita dzalika. Entah itu sesuatu yang sedikit atau yang banyak, kamu berdiri, kamu duduk, kamu makan, kamu minum, sesuatu yang kamu lupa. Nah, semuanya itu dicatat oleh dua malaikat ini. Makanya kalau masalah Quran begitu, kalau nasihatin kita, nah, idza azamta bil lubki, ada lupa teks yang persis ya. Ketika kamu berkehendak pengen ngomong, pengen melakukan apapun, fal tadakkar, maka hendaklah dia mengingat, hendaklah kamu ingat, nah, man amlaitu wa ila man turfa. Nah, sebenarnya kamu itu sedang mengimla atau mendikte siapa? Kalau guru mendikte muridnya kan didikte,
kamu sedang dikte siapa, dan kamu tahu nggak dikteanmu tadi itu akan diserahkan kepada siapa. Maksudnya ucapanmu itu nanti dicatat oleh malaikat. Setelah dicatat diserahkan ke Allah. Ini loh Allah yang dilakukan oleh hambamu. Makanya kalau kita tahu itu, hendaknya hati-hati ketika mau apapun tuh. Aku sedang mendikte malaikat. Nah, jadi omongan itu tidak ada yang lepas dari catatan malaikat. Nah, Allah Ta'ala mungkin nggak tahu, ada orang yang mikir apa malaikat sanggup ya catat secepat itu. Nah, kalau ada yang ngomong gitu, kata dia, dulu aku punya ustadz itu alumni Madinah ya, dulu di Ma'had Ali itu ada ustadz namanya Ustadz Imran Rasyadi, orang Cirebon, sudah meninggal, aku masih muda meninggal. Wah, alim sekali. Dia cerita bahwa dulu itu kan belum ada alat rekam. Padahal ketika nggak tahu mungkin betul lebih bang, kadang Pak dosen itu kan apa ya, ketika bikin ujian itu tidak selalu yang ada di bukunya, tapi kadang yang diucapkan. Nah, dosen yang satu ini katanya semua yang keluar itu yang diucapkan. Padahal nggak ada yang mampu murid itu untuk apa ya, menangkap ucapannya itu. Lupa siapa yang ingat ucapannya itu. Dan ternyata ada temannya orang Pakistan katanya itu bisa mencatat semua omongan guru secepat itu, ngomong cepat, luar biasa. Dan yang keren itu tulisannya bagus. Dan yang keren itu tulisannya bagus. Nah, ada selingan cerita sedikit lagi kalau ngomong masalah tulisan. Dulu ada ulama pakar usul, aduh saya lupa namanya itu terkenal tulisannya jelek banget. Tapi pakar usul ulama di Mekah dulu, zaman dulu. Kitabnya kekal sampai sekarang, lupa namanya. Nah, terus benar tulisannya jelek banget, dan itu dia dicela oleh murid-muridnya. Suatu ketika beliau jalan-jalan ke pasar. Nah, terus melihat kitab. Habis itu dia bangga banget. Kenapa bangga? Kata dia, alhamdulillah ternyata ada seorang ulama yang tulisannya lebih buruk daripada tulisan saya. Masya Allah. Dia bangga, senang. Tunjukkan ke yang lain, nih ada ulama tulisannya lebih buruk daripada tulisan saya. Setelah dicek, ternyata itu adalah tulisan beliau sebelumnya. Tulisannya sendiri, tulisan beliau sebelumnya. Masya Allah. Nah, Allah Ta'ala waqad ahsahullah Ta'ala, dan Allah sebutlah menjaga semua ucapan dan perbuatannya itu dijaga dalam sebuah tulisan. Fahalumma ilal hisab alaihi. Ayo sini sekarang dihisab, silakan dicek sendiri. Nah, Allah Ta'ala urutannya itu kan setawa lagi. Setelah dibangkitkan, dikirim kepada masyar, hadap ke Allah. Setelah itu dihisab, setelah itu baru menerima catatan amalan, setelah itu baru ditimbang, setelah itu baru melewati as-sirat. Adapun al-haud itu konon ada di padang mahsyar, itu konon ketika ada yang bilang lagi ketika mau melewati as-sirat, ada yang mengatakan lagi saat orang mau menghadap Allah. Wallahu ta'ala, yang pasti nanti insyaallah kita melihat dan meminumnya. Yang pasti al-haud atau telaganya Nabi itu ada saat kita benar-benar tuh. Kalau saya pribadi mengambil pendapat yang mengatakan al-haud itu sebelum kita menghadapi pada mahsyar. Wallahu ta'ala. Wa a'adda jawaban lahu. Wa'id jawaban lahu. Sekarang ayo kamu siapkan, kamu mau jawab apa, mau ngomong apa. Ini semua catatan amalmu ada. Wa illa, kalau nggak bisa, fa anta tusaqu ilan nar, kamu akan diseret ke neraka. Nggak bakal bisa lolos orang diseret ke neraka itu, nggak mungkin. Terus nggak keseret, nggak mungkin. Nah, kalau nggak salah ada di kitab namanya Qamitun ya kan, tapi nggak tahu ya ini riwayatnya dari mana gitu. Jadi orang sebelum dilempar ke neraka itu dia dikasih waktu 1-2 jam. Nah, untuk tidak masuk neraka, maka orang-orang itu nangis, minta ampun, nggak. Itu kan bentuk siksaan yang luar biasa
Ada orang apa ya, ketika mohon maaf ya, dihukum pancung, terus dia lihat teman-temannya dihukum pancung duluan, itu kan juga siksaan tersendiri gitu. Nah itu serem sekali. Tapi fama liman hadhi haluhu al-mutakabbir. Ini keadaannya orang-orang yang sombong. Kayak gini nih orang sombong, keadaannya gini. Fa in sara ilan nar, jika nanti dia harus dijebloskan ke neraka, fal bahaimu ahsanu halan minhu, maka binatang-binatang itu lebih baik keadaannya daripada dia. Di annaha ta'udu ila turab, karena dia kembali ke debu lagi, ke tanah lagi. Wa min hadza halu wa huwa ala syakkin dal afi an akhtaihi kaifa yatakabbar. Kalau memang keadaannya seperti ini, maka dia kan gimana? Dia kan sangat butuh terhadap ampunan Allah. Kok dia bisa-bisanya sombong gitu? Nah, wa man alladhi yaslamu min dambin yastahiqu bihi uqubat. Siapa yang bisa selamat dari sebuah dosa yang mana dosa itu berhak untuk dapat hukuman. Lihat bahasa ulama, yastahiq, berhak. Kalau berhak ini kan berarti nanti terserah Allah dihukum atau tidak. Tapi orang yang berdosa itu memang berhak untuk dihukum, diampuni, ya itu rahmat Allah. Wa ma mithluhu illa kamithli rajulin jana ala malikin jinayatan istahaqqa ayat ribali ajriha alfa sautin. Perumpamaan dia itu seperti orang yang telah berdosa kepada seorang penguasa, nah, yang mana dia itu berhak untuk dicambuk sebanyak 1000 kali. Satu kali aja kadang orang bisa pingsan, kayak yang dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, tahu cambukannya seperti apa? Ini 1000 kali. Fahabasa fi sijni, sebelum dicambuk dia dikurung dulu di penjara. Liyakhruja fayu'aqab, nanti untuk keluar terus dihukum cambuk 1000 kali. Wa huwa muntadhiran ayyud'a bihi lidzalik. Dia menunggu giliran untuk dipanggil untuk dapat cambukan. Afatarahu yatakabbaru ala ahli sijni. Apakah menurutmu dia akan sombong kepada orang-orang yang ada di penjara? Nah, dia mau sombong. Fahal wahalid dunya illa sijnun. Bukankah dunia ini ibaratnya seperti penjara? Kan kata Rasulullah gitu. As-dunya sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Maksudnya bukan berarti kita hidup melarat, mereka hidup kaya raya gitu. Bukan Pak gitu. Kan itu dipahamkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata beliau itu, saat itu ada orang Yahudi dulu itu yang kaya raya itu pasti orang Islam. Dulu sampai tahun 900-an Hijriah mungkin. Nah, yang kaya raya itu pasti orang Islam. Jadi pakai kereta kencana, istilah kita mungkin pakai mobil gitu ya. Jadi kalau orang Islam itu lewat di jalan itu, orang kafir terus minggir terus gitu. Karena dia merasa tidak kelas dengan kita, kalah kelas. Nah, dulu memang begitu. Dia lihat sejarahnya masih orang Islam. Orang Islam tiarap itu gara-gara dia tidak memegang Islamnya, dia nggak senang dengan Islamnya. Nah, nggak senang. Baik, singkat cerita, pas dia naik kereta kencana gitu kan, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu lewatlah seorang Yahudi jualan minyak. Dulu itu orang yang paling rendah, termasuk pekerjaan yang dipandang rendah oleh manusia, pekerjaan yang ya halal tapi dipandang rendah oleh manusia, itu adalah yang jualan minyak. Karena dia harus ngangkatin minyak tanah ke terus badannya bau minyak tanah. Dulu dipanggil rendah. Terus begitu lewat dia menghentikan lajunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gimana itu nabimu bohong? Kata dia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu al-kafir. Bukankah kamu lihat sekarang keadaanmu mulia banget tuh, naik kereta kencana. Aku lihat babang namanya marah banget kayak gini. Lalu kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, kehidupan kami itu sekarang di dunia, kalau dibandingkan dengan di akhirat nanti, kami tuh kayak di penjara. Nanti di akhirat itu surga lebih indah. Sedangkan kalian orang kafir, kehidupan sekarang itu sudah seperti di surga. Sebelum nanti kalian dimasukkan ke neraka, jadi wah, logikanya begitu. Nah, wallahu ta'ala konon terjadi beberapa dialog, kemudian si Yahudi ini masuk Islam. Jadi nggak tahu orang zaman dulu itu kok bisa mengislamkan orang Yahudi.
Gimana caranya itu? Orang Yahudi kan susah diselamatkan. Kalau selain Yahudi mudah diselamatkan. Jadi susah. Wahlil ma'asi illa mujibatun lil iqam. Tidaklah sebuah maksiat itu kecuali memang orangnya berhak untuk mendapatkan hukuman. Ini masih banyak ya. Sedikit lagi. Segini nih sebelum al-maqam al-thani. Wa min al-ilaji al-amali at-tawaddu' bil fi'li lillahi ta'ala wa li ibadihi wa dzalika bil muwadzabati ala istimali khalqi al-mutawaddi'in. Dan itu kan ruh kita yang harus kita didik. Adapun amal perbuatan yang harus kita didik adalah kita mengerjakan untuk Allah dan untuk hamba-hambanya. Jadi kita itu berbakti kepada Allah dan berbakti kepada hamba-hamba Allah dengan cara bertawadhu, berakhlak, membiasakan diri berakhlak seperti akhlaknya orang-orang yang rendah hati. Waqad taqaddamat al-isyaratu ila tariqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi min tawadhu wal akhlaqi al-jamilah. Dan ini sudah tak bahas kemarin terkait bagaimana tata cara Rasulullah perbuatannya di bab al-adat mungkin. Di bab al-adat untuk dalam berakhlak beliau, bagaimana terkait beliau itu tawadhunya, terus akhlaknya yang begitu indah. Mohon maaf Bapak, sebenarnya kitab ini mengandung 4 unsur, tapi kemarin tak lompat. 4 unsur itu adalah al-adat, kebiasaan-kebiasaan, kita didik di situ. Terus kemudian al-ibadah, ibadah, bagaimana kita berinteraksi sama Allah. 2 hari tak lompat, terus langsung tak pindah ke al-mulikat, hal yang dapat membinasakan, karena dulu itu fokusnya adalah membahas hati, jadi langsung tak fokuskan situ. Nanti kalau udah selesai ya, kalau usia anak panjang ada janji waktu, tak ulang dari awal. Terus baru nanti terakhir al-munjiyat, hal-hal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka, dan bagaimana kita ini hal yang menyelamatkan kita. Ini sebentar lagi kita masuk al-munjiyat. Nanti kalau selesai pindah ke al-adat atau muamalah, melalui begitu, terus baru tentang ibadah. Tapi sampai sini tak kira cukup. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.